silakan jika ada hal-hal yang ditanyakan atau yang diperjelas nanti dari hasil tes gitu ya, bisa langsung ditanyakan kepada kami gitu. Mungkin itu saja, karena nanti biasanya suka mengantri itu ya, mengantri. Saya langsung tutup sekian saja. Kita akan lebih banyak berdiskusi langsung di ruangan D. Mohon maaf jika ada hal yang berkenan. Terima kasih juga atas kesediaannya untuk hadir di sini. Ini kelasnya alhamdulillah penuh loh, ini keren banget. Ya Allah sekali. Biasanya itu paling cuma barisan utama gitu. Kalau sekarang satu belakang gitu, alhamdulillah ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lesmena yang sudah menyampaikan materinya mengenai kubu kembang anak ya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Umilia mengenai eskul alumni ya. Kepada Umilia saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ftah lana hikmatan wa ansur alaina rahmatan min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar semuanya ayah bunda? Katanya tetap semangat, tapi bahasanya tidak mensiratkan orang yang bersemangat. Coba kita ulangi, benar nggak nih? Jangan-jangan mondo tetap semangat, tapi ada waktu ya dari hahaha ya. Apa kabar ayah bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama umat tetap semangat. Allahu Akbar. Itu dia beneran powerful yang yuknya doang. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini ada ayah siapa? Ayah siapa ya? Oh ayah Arumi, masya Allah biasanya ketemu sama uminya aja ya. Sekarang kita bisa bertemu dengan ayahnya, matching lagi kita Nevin ya. Cung yang Nevin cung. Alhamdulillah di hari Jumat yang mudah-mudahan berkah dengan berbagai macam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk di antara ketaatannya yang membawa berkah adalah kita bertemu bersilaturahmi bertatap wajah di aula Yayasan Alumni Sejahtera dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah, dan begitu juga semoga keluarga kita dalam keadaan sehat. Bagi ayah bunda yang sedang mengikuti live streaming lewat lewat Facebooknya Koper dan TK Abdus Alumni, juga semoga Allah berikan kesehatan. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Bagi yang sedang banyak urusan, semoga diberi solusi yang terbaik dalam setiap urusan. Salawat serta salam tercurah terlimpah kepada suri teladan pendidikan terbaik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga langkah-langkah kita di Koper dan TK Abdus Alumni juga merupakan bagian dari kita mengikuti jalan-jalan kehidupannya, mengikuti langkah-langkahnya, terutama dalam pendidikan anak usia dini putra-putri kita tercinta. Ayah bunda yang saya hormati dan dimuliakan Allah, bertemulah kita kembali di Parek Sosprov ya, parenting, evaluasi dan sosialisasi program yang seharusnya di pagi hari ini dihadiri oleh 94 ayah bunda, berarti 188 tuh nama yang hadir teh, ya kan? Kelas B itu kan ada 94 ya us, 94 bundanya doang sama ayahnya kan berarti berapa? 188 kan guru nama ya. Nah, boleh nanti diperlihatkan oleh kamera berapa yang hadir. Oleh karena itu tepuk tangan yang meriah untuk ayah bunda yang telah hadir di aula Yayasan Alumni Sejahtera ini ya. Karena ternyata pastinya
mudah-mudahan informasi telah sampai di hari kemarin. Surat resmi sudah dilayangkan lewat WA Group. Sekarang ini agak sayang kalau bikin fotokopian surat kemudian dimasukin di tas anak. Kadang-kadang ayah bundanya juga nggak ngebuka tas anak ya. Udah seminggu roti udah bawa hasil baru ketahuan gitu. Jadi sudahlah sekarang ini orang-orang tuh lebih komunikatif kalau lewat online pemberitahuan itu ya, lewat WA terutama. Ada buktinya HP mah beberapa menit pegang. Kalau tas anak masih minggu sekali paling megangnya. Kalau hari Sabtu ya mau dijemur mau dicuci gitu. Baik, di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang beberapa hal ya, tentang beberapa hal yang sudah disiapkan sepertinya oleh Dinur apa saja nih, Ustazah Dinur. Ya baik, kalau pengurus situsnya sendiri dari kelompok Adan Koper hadir nggak ya? Tidak ada ya, tidak diundang ya di suratnya. Jadi diwakili saja oleh Ibu Ketua ya, dengan koordinator-koordinator yang ada di kelompok B. Tolong nanti disampaikan di WA Group situs tentang poin-poin yang sekarang ini disampaikan, atau mungkin nanti Ustazah Dinur bisa share PPT ini juga ya di WA Group itu. Barangkali bisa diakses oleh mama-mama, terutama yang tidak dihadirkan di hari ini. Karena kita tadinya husnudon bahwa yang hadir adalah 188 ya gitu. Nah, atau seenggaknya 94 gitu, atau seenggaknya 50% plus 1 gitu kan kalau quorumnya. Kalau 94 berarti yang hadir itu 47-48 lah. Coba kita lihat sekarang mungkin di daftar hadir ada berapa. Sepertinya belum mencapai deh, setengahnya pun gitu ya. Nah jadi aula ini akan penuh kalau kita mengundang seluruh kelas gitu ya. Nah, oleh karena itu Pak Reksostro sekarang ini dengan pengaturan penjadwalan. Karena siswa Al-Luqman ini 181 kalau nggak salah, dari Koper sampai dengan TKB, dari Mekah sampai ke Kairo. Jadi nanti anak kita berangkat dari Mekah akan sampai ke Kairo, Bang. Insyaallah ya. Itu adalah cita-cita besar dari generasi Al-Luqman gitu. Bukan hanya dari Mekah ke Mina, kemudian ke Arafah, ke Muzdalifah dalam prosesi haji, tapi mereka juga nanti akan ke Andalusia, ke Baghdad ya, dari ke Madinah, ke Istanbul ya, sampai ke Kairo. Mama-mama dan ayah yang Umi hormati dan dimuliakan Allah, jadi itu alasannya kenapa sekarang parenting itu enggak semua orang tua dihadirkan, yaitu kita berhusnuzon yang hadir adalah maksimal, nanti terlalu penuh kalau misalnya semua dihadirkan. Bukankah husnuzon walaupun salah itu lebih baik daripada suudzon walaupun benar? Ya, Umi berhusnuzon bahwa ayah bunda akan hadir maksimal, ternyata kenyataannya tidak hadir, ya nggak apa-apa, Umi nggak tersalah gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata menurut beberapa pertemuan yang diundang kelompok B saja masih ada space yang kosong buat diisi oleh kelompok A dan Kober, mungkin bulan depan kita akan undang saja semuanya. Toh pada kenyataannya paling 30% yang hadir, masih tercukupi lah area ini untuk 30% dari 181 orang tua. Ya, di kesempatan kali ini kita akan evaluasi dulu nih di bulan Agustus sudah apa saja yang dilakukan. Bagi ayah bunda yang belum mendapatkan modul ataupun belum mendapatkan setidaknya informasi-informasi program dalam setahun, kalau nggak salah kelas Kairo dan Cordoba ya. Cordoba sama Baghdad yang belum dapat, boleh ayah bunda meminta ke guru kelasnya. Sudah ready ya hari ini insya Allah. Okay. Karena itu membantu bagi ayah bunda untuk mengetahui Mama Zea boleh di depan silakan. Spesial untuk Mama Zea sudah disediakan. Nah ini bangku kosong besar. Nah jadi itu membantu ya ayah bunda. Dulu kita bagikan saat ta'aruf ya, saat ta'aruf. Apabila ayah bunda tidak hadir pada saat ta'aruf, boleh diminta. Yang buku itu loh judulnya apa, modul atau parents book atau apa gitu. Ya, modul. Oke, judulnya modul. Di sana ada kegiatan-kegiatan atau rencana kegiatan dalam 1 tahun
setiap bulan tanggal berapa saja itu sudah dicantumkan di situ gitu. Jadi kalau misalnya Forsitus yang sekarang luar biasa sudah kelihatan semangatnya yang sangat perlu diapresiasi yaitu ada kegiatan-kegiatan keorangtuaan itu boleh disesuaikan dengan kegiatan sesuai kalender akademik ataupun sesuai dengan program yang sudah direncanakan di modul tersebut. Misal, Paret Sosprog itu adalah setiap Jumat pertama setiap bulan. Gitu. Nah, berarti kalau mau kajian Islam, kalau mau kegiatan keorangtuaan lain bisa di Jumat kedua, ketiga, keempat seperti itu. Dan ayah bunda ketahui Jumat kemarin luar biasa ini Forsitus, Mama Zata, Umi Tata ya, dan rekan-rekan telah mengimplementasikan amanah dari ayah bunda yaitu berjubah ya, berbagi di Jumat berkah kepada tetangga kita terdekat. Semoga menjadi jalan bagi kondusifnya komunikasi kita dengan para tetangga ke depannya. Ada halaman tetangga yang kita gunakan buat parkir gitu kan ya. Nah, kemudian ada tetangga yang setiap hari terlewati dengan kadang dengan oleh suara motor kita ataupun kehalangan dengan anak-anak kita yang hilir mudik ke sana kemari. Mudah-mudahan itu bisa menjadi berkah justru gitu ya dengan kita menjalin kebaikan bersama para tetangga kita. Nah, di bulan Agustus ini Umi mau menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama seluruh ayah bunda dalam mensukseskan program Al-Luqman ya, terutama di bulan Agustus adalah ada mengaji metode Umi. Mengaji metode Umi memang kemarin diproyeksikan mulai tanggal 1 ya, mulai tanggal 1 hari Senin kalau nggak salah ya. Nah, kebetulan pada Allah hari Senin tanggal 1 itu dalam posisi anak-anak belum siap moving kelas ya. Ada beberapa yang belum siap pindah gitu dari satu kelas ke kelas lain. Di kelasnya aja masih pukul-pukulutan, masih harus ada yang ditemenin mama. Jadi mohon maaf seandainya ketika move itu ada beberapa yang ayah bunda saksikan belum ideal. Misalnya anak masih menangis ketika pindah. Nah, kemudian misalnya anak masih belum mau ngaji dengan guru barunya, karena guru yang kelasnya juga guru baru gitu. Akhirnya udah ada lagi guru ngajinya baru. Nah, itu tuh berat hidup anak-anak tuh ayah bunda. Ya, jadi jangan dikira yang berat itu adalah kehidupan ayah bunda aja. Anak-anak kita juga berat itu. Berkenalan dengan orang baru yang selama ini aku tahunya mama, aku tahunya nenek, aku tahunya bunda, aku tahunya umi sendiri. Mereka sekarang harus senyum-senyum sama ibu guru yang mereka belum kenal. Mereka harus bilang, harus ngobrol sama teman-teman. Nah, itu kan berat banget kehidupan mereka ya. Belum lagi mereka masih memiliki keterbatasan di dalam menyampaikan kata-kata harus kayak gimana, yang ada akhirnya nangis. Lagi nangis tadi dipaksa suruh ngaji, coba. Kira-kira apa loh yang bunda rasakan? Bunda lagi nangis gitu ya, nggak enak hati, terus suruh masak tuh si ayah. Hari itu belanja, kata tangga, ayo cepetan, aku pengen gulai. Dari bunda teh kadang lagi nangis karena apa? Karena silang misalnya ya. Coba apa yang bunda rasakan dengan kondisi seperti itu? Kira-kira bakalan nggak mau ngaji? Mana ngaji nabi yang bari rawah riwih? Alhamdulillah berarti itu kalau buat terpaksa ya. Nah jadi ada beberapa hal yang kita lebih utamakan ayah bunda, yaitu apa? Emosi anak, gitu. Kecerdasan emosi anak, perkembangan emosi anak, indikator-indikator emosi anak. Kenapa dengan emosi harus diutamakan? Karena menurut para ulama dan menurut pengalaman kita, emosi itu nggak bisa digegas, emosi itu nggak bisa dirusuh. Ayeuna kudu bergembira, kudu seuri, bari jeung urang terceri. Coba kira-kira bisa nggak? Kita lagi nangis, kudu buru-buru reteh, kudu enggang seuri pada ayah kamu. Coba, iya kan? Cepetan, ini mau apa namanya? Ibu kamu mau datang, kamu jangan nangis. Ayo cepetan diam. Ya kita harus segera mengatur emosi ya. Kalau kita yang hidupnya udah puluhan tahun dan punya pengalaman ya, bagaimana menarik nafas yang panjang, kemudian ambil air wudhu ya, kemudian berusaha untuk menghadirkan situasi-situasi, sensasi-sensasi bahagia sehingga pelan-pelan kita tersenyum. Ya itu
kita udah punya cara. Tapi kalau anak gitu, lagi menangis gitu, dipaksa kudu repe, dipaksa kudu ngaji, ya, yang ada kira-kira apa? Apakah tujuan kita bakal tercapai anak cinta Al-Quran, atau malah mereka suatu saat disuruh akan benci terhadap Al-Quran? Karena Quran inilah yang aku dulu dipaksa-paksa untuk mempelajarinya. Ya, nah jadi bisa jadi yang disebut dengan malpraktek ataupun salah asuhan itu adalah seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi bukan marah Rusli aja, marah Rusli ya, salah asuhan. Nah, jadi ayah bunda mohon diterima seandainya ada situasi-situasi di mana ketika mengaji itu belum kondusif. Anak saya belum mau ngaji, sabar bun, tenang. Yang namanya ngaji itu adalah bagian dari yang terbesar itu kognitif, ya, bagian dari kinerja otak dalam arti kognisi. Nanti kita akan mempelajari tentang STPPA ya bunda, standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk anak usia 2,5 atau 3 sampai 6 tahun itu kudu bisa apa saja. 3 tahun harus bisa apa saja kognitifnya. Ya, kemudian 4 tahun harus bisa apa aja kognitifnya, 5 tahun, 6 tahun. Dan bukan hanya kognitif, anak kita itu adalah punya 5 bidang pengembangan yang lain. Misalnya apa? Misalnya emosional, ataupun kan anak kita bukan hanya otak doang isinya. Anak kita ada hatinya, anak kita ada raganya, anak kita ada otaknya. Kenapa kita fokusnya pada otaknya aja? Bagaimana dengan rasanya? Itu kan bagaimana dengan raganya? Itu semua mesti tumbuh kembangkan. Ya, tidak bisa kita fokus karena kognitifnya saja, emosinya kita abaikan. Nanti dia akan menjadi orang yang cerdas, tapi mungkin seperti robot tak berperasaan. Ya robot kan pinter, dia bisa ini, bisa itu dan seterusnya, tapi punya rasa enggak? Tidak. Nah, padahal kan kita ingin berinvestasi dalam membentuk manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya manusia yang seutuhnya itu adalah yang berkembang optimal seluruh unsurnya. Ya, nah maka kita juga tidak boleh terjebak ke dalam kezaliman. Kezaliman itu apa? Tidak proporsional. Ya, terlalu tegas perkembangan kognitif tapi mengabaikan perkembangan emosi. Ya, begitu juga perkembangan lainnya apa? Perkembangan lainnya misalnya adalah bahasa, ya, ataupun matematika, itu masih dalam bagian kognitif, ya. Nah, selain daripada kognitif, ada juga sosial. Bagaimana anak kita harus punya kecerdasan menjalin hubungan baik dengan alam, terutama dengan manusia lainnya, ya kan? Karena ada anak yang pinter, ya, tapi ternyata dia dibilang jahat oleh teman-temannya. Karena kalau temannya lagi main rebut, kalau temannya lagi ngomong nggak boleh, harus aku aja yang ngomong, kamu yang dengerin. Nah, itu adalah kecerdasan sosial yang mesti kita juga perhatikan. Nah, oleh karena itu, walaupun mengaji Umi ini sudah diagendakan di tanggal 1 Agustus, tapi dengan tidak mengabaikan indikator-indikator perkembangan anak yang lainnya. Sekiranya anak masih belum bisa pergi dari kelasnya, di kelas sama ustazah juga udah untung, kemarin masih ditemenin sama mama gitu ya. Akhirnya mau ganti lagi ustazahnya teh, pasti dia kan harus adaptasi lagi. Walaupun dalam penjilidan metode Umi atau dalam pengelompokan metode Umi itu kan halakohnya itu dibedakan ya, dibedakan berdasarkan di halaman mana dia mengaji, gitu. Rentang halaman mana dia mengaji digabungkan dengan rentang halaman yang sama dengan temannya. Nah, tapi ini ada anak yang dia memang misalnya harusnya ada di halakoh jilid 2 misalnya. Akan tetapi dia masih belum bisa keluar dari ruangan kelasnya bersama ustazahnya. Sedangkan ustazahnya berada di ruang kelasnya megang jilid 1. Ya, untuk sementara nggak apa-apa di jilid 1 dulu. Nanti kalau emosinya sudah gitu ya, kalau emosinya sudah mulai beradaptasi, dengan mudah dia bisa mengejar soal kognisi loh. Ya, mudah. Sok sekarang bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung, dileskan 3 bulan juga dia udah naik level. Tapi kalau masalah kecerdasan emosi nggak bisa digegas, nggak bisa didramatisir, nggak bisa dibikin skenario terbentuk. Kan yang namanya sedih mah itu mah tiba dengan natural. Nggak ada sekarang misalnya les, kalau les macam menulis
bimbingan belajar calistung gitu. Tapi coba sekarang ada bimbingan belajar menghilangkan kesedihan atau memanage kesedihan, ada nggak? Nggak ada. Bimbingan belajar bagaimana mengelola kemarahan gitu, ada nggak? Nggak ada. Walaupun ada di manajemen kolbu itu kan tidak ada level-levelnya, ya. Nah, oleh karena itu memang urusan stimulasi ataupun rangsangan bagaimana menumbuh kembangkan kecerdasan emosi itu natural, nggak bisa dibikin-bikin, nggak bisa dipaketkan, nggak bisa di sekian bulan kamu selesai. Jadi dia harus seiring dengan kejadian yang menimpanya setiap hari, kemudian dimaknai oleh anak dengan pemahaman secara internal yang bersangkutan. Tugas kita adalah mendampingi, memprediksi apa yang kira-kira dia rasakan, membantunya membahasakan, kemudian membantunya mencari alasan dari apa yang dirasakan, dan berikutnya adalah membantunya untuk mengatasi. Jadi biasakan kepada anak yang pertama adalah kasih nama emosi. Itu yang pertama. Ya dulu kebetulan tesis saya judulnya adalah tentang kecerdasan sosial emosional anak usia dini, yang jadi bahasannya adalah tentang bagaimana tahapan-tahapan mencerdaskan anak secara emosi. Yang pertama, anak harus dikenalkan nama-nama emosi yang dia rasakan. Karena banyak di antara anak itu yang tidak tahu apa yang dia rasakan, tiba-tiba marah. Kata kita tiba-tiba, padahal anak nggak tiba-tiba. Dari kemarin aku udah kesel sama si ayah, gitu. Jadi pagi-pagi kan nggak mau bangun sampai jam 9 udah dikeplok badannya, udah diciprat air, udah diapa-apain, nggak mau bangun. Padahal dia sebetulnya matanya aja yang merem. Nah itu kan bisa jadi kamu tuh kok tiba-tiba malas gini sih, kamu tuh tiba-tiba nggak mau bangun lagi sih. Itu padahal nggak tiba-tiba. Bisa jadi anak itu dari kemarin, dari minggu kemarin udah ada yang dirasakan, cuma dia sendiri nggak tahu ini perasaan apa namanya. Pokoknya aku kesel sama si ayah, nggak mau bangun. Habis kemarin juga bangun pagi katanya mau diajak jalan-jalan ke alun, nggak jadi. Ya udah aku tidur aja deh seharian, gitu kan. Nah jadi kasih nama emosi pada anak. Anak nangis, coba tanya, adek sedih, gitu. Karena kemungkinan nangis itu sedih. Adek sedih, nggak tahu, gitu. Terus kenapa adek nangis? Kalau dia sudah bisa bicara, alhamdulillah, itu adalah kebaikan. Karena ada banyak, apalagi anak yang speak delay, yang telat bicara, kemudian anak yang gangguan emosi, yang ADHD dan seterusnya. Itu banyak anak itu nggak ngerti dengan apa yang dia rasakan, ya, nggak ngerti. Jadi kamu kenapa mukul teman kamu, nggak bisa dia menjelaskan. Pokoknya mah temannya udah terparo ya, berdarah, ya. Dia nggak bisa menjelaskan bahwa tadi aku mukul dia karena mainan aku dia rebut, nggak bisa karena ngobrolnya belum bisa. Dia hanya bisa menerima saja ketika lingkungannya mengatakan dia anak nakal, badat kata orang Majalengka, galak, gitu, tantrum apalah gitu disebutnya. Hanya bisa menerima itu, hanya bisa menerima dicap begitu, dicap begini oleh lingkungan, belum bisa menyampaikan. Maka bantu untuk mereka anak-anak kita bisa mengenal nama emosi. Kamu sedih ya, nangis. Nah ataupun misalnya dia mukul teman. Kamu kenapa mukul teman, marah ya? Kenapa marah? Nah, jadi yang pertama sebutkan dulu nama emosinya, marah, sedih, kecewa, kesel, gak suka, gitu, atau apa? Nah, sesudah itu bantu anak cari penyebab. Kenapa marah? Tadi bagaimana kejadiannya? Gitu. Mainan aku direbut, misalnya. Atau misalnya aku mau lewat dia menghalangi, itu udah bagus. Kalau udah bisa menyebut penyebab itu udah bagus, sudah bagus. Oh iya, Dede mau lewat tadi ya, tapi ada temannya menghalangi. Nah seterusnya bagaimana, kasih solusi. Nah terus sama Dede dipukul, akhirnya Dede bisa lewat nggak? Bisa sih ya, tapi temannya jadi nangis tuh, temannya jadi berdarah, temannya jadi kemerahan kulitnya. Nah semua orang jadi liatin kita juga, gitu. Ya karena akhirnya teman-teman Dedenya nangis. Boleh dong lain kali kalau mau lewat ya sampaikan permisi, aku mau lewat.
Bisa bicara gitu, permisi, aku mau lewat, gitu. Permisi, aku mau lewat, terus kata-kata seperti itu. Ketika ada beberapa kejadian, permisi ya, aku mau lewat ya. Tidak sedikit itu anak yang lambat bicara, dampaknya itu adalah pada perilaku. Karena dia nggak bisa mengungkapkan, kalau mau lewat mukul, kalau mau pinjam mainan rebut. Nah, kalau misalnya mau ke mama guling-guling, oleh kitanya disebutnya budaknya bandel. Padahal pastinya ada penyebab yang dia rasakan dan belum mampu dia ceritakan kepada kita. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah bisa sampai ke solusi, itu yang disebut dengan anak sudah cerdas sesuai dengan perkembangannya. Nah, bahkan ada anak yang sudah melampaui, bukan hanya bisa mengenal nama emosi, kemudian bisa mengenal penyebabnya, bisa mengenal solusinya, bahkan sudah terlatih. Ada yang lebih tinggi kecerdasan emosi itu apa? Tumbuh empati pada yang lain. Ya, tumbuh empati. Jadi ketika dia di tengah jalan, temannya mau lewat, dia mikir, lewat. Nah, itu berarti dia udah empati. Jadi dia nggak berada di posisi yang membuat dia sendiri dulu pernah marah dengan hal itu. Ya, ada nih anak-anak yang emosinya sudah mengaku empati. Ceritanya kan di alumni ini ataupun di manapun PAUD yang Umi buat itu memang bulan pertama itu kita fokus pada kemandirian anak, yaitu berada di sekolah tanpa ayah bundanya. Karena apa? Karena itu starting point dari perkembangan selanjutnya. Nah, kan tiap anak beda-beda ya. Ada yang siap ditinggal di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ada yang sudah seminggu baru bisa ditinggal, ada yang 2 minggu. Nah, tapi kalau sudah dalam standar tertentu yang kita anggap cukup untuk adaptasi, kita kemudian dalam tanda petik kasih stimulasi yang lebih kuat, gitu, yaitu dengan boleh keluar namanya walaupun anaknya masih nangis, terus nanti biar dia merasakan bagaimana emosi kesedihan ditinggal mama, tapi kemudian ada solusinya yaitu bersama ustazah, bersama gurunya. Nah, itu ada anak yang sudah sampai pada tahapan empati. Ketika temannya nangis, dia bukan bilang ini berisik, bukan gitu. Kan ada anak yang nggak empati tapi dia udah mandiri, kan ketika temannya nangis karena ditinggal mamanya berisik, guru aku nggak suka berisik, gitu. Ada yang gitu. Ada yang gini, ya mah nggak bilang berisik tapi mendekati ke temannya. Kamu sedih ya? Aku juga dulu nangis waktu ditinggal bunda aku. Main ya sama aku yuk. Ya Allah, itu yang disebut dengan anak sudah pada tahapan empati. Aku juga dulu nangis ya Bu Guru ya waktu ditinggal sama ibunda aku. Ayo kita main yuk, nanti bundanya jemput siang. Wah, Masya Allah, itu bangganya seorang guru menyaksikan yang kayak gini kalau di PK di PAUD. Nah, ya beda. Nah, jadi tentang mengaji metode Umi ini mohon semuanya dalam satu persepsi yang sama ya. Tidak kita terburu-buru pada soal bagaimana anak bisa cepat wisuda atau munakosyah ya, ataupun apa itu termasuk ke dalam peserta yang tampil di Quran gitu ya, yang agenda metode Umi tidak ke situ semata, tapi kita berusaha untuk menyeimbangkan ya, berperilaku adil, proporsional pada semua bidang pengembangan anak yang lainnya. Nah, kemudian di tanggal 4 Agustus kita sudah melakukan evaluasi bersama seluruh ustazah tentang yang dilakukan di bulan Juli. Kemudian di tanggal 5-nya kita sudah PMT ya, di bulan Agustus kemarin alhamdulillah terlaksana bersama dengan penjelasan psikotes yang kalau nggak salah ya beserta yang pertama ya. Kemudian berikutnya ada memperingati HUT RI dengan berbagai macam lomba, dan lomba-lombanya semakin semakin sesuai dengan apa-apa yang menjadi tujuan pembelajaran di PAUD.
Yaitu apa? Misalnya memperkenalkan presiden dan wakil presiden. Rata-rata anak kalau ditanya siapa presidennya, Jokowi. Ya, taunya Jokowi. Joko Widodo aja jarang anak menyebutkan Joko Widodo. Nyebutnya adalah Jokowi. Wakil presidennya tahu nggak anak-anak? Enggak, mama-mamanya aja kadang lupa. Tahu nama wakil presidennya siapa? Nah, gitu loh. Nah, jadi lomba-lomba atau kegiatan di HUT RI kemarin bukan sekedar lomba, tapi memang kita ada muatan-muatan pengetahuan kepada anak. Nah, misalnya kaitan dengan supaya mereka mengetahui tentang negara Indonesia, lagu kebangsaan, lagu nasional gitu. Itu nyambung. Menurut Umi yang ternyambung itu adalah lomba-lomba yang tidak ada kaitannya dengan cinta negara. Sepak bola sampai kaki peletek betis, di peletek engkel engsel kaki. Dengar-dengar ada yang sampai meninggal panjat pinang. Benar. Nah, coba kita sama-sama evaluasi. Kira-kira nyambungnya di mana juga dengan cinta negara? Ya kalau ABRI TNI berperang sampai dia meninggal misalnya ya itu udah jelas misalnya dalam rangka mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia gitu. Jelas standar operasional prosedurnya. Ya memang yang punya kematian Umi udah takdir betul gitu. Tapi dalam hal ini bukan sedang membahas tentang kematiannya, tapi sedang membahas nyambung tidaknya kegiatan-kegiatan yang suka dilaksanakan oleh masyarakat kita dalam peringatan HUT RI. Apakah benar untuk menimbulkan kecintaan kepada negara Republik Indonesia, ataukah sekedar untuk menimbulkan keseruan, gitu ya, untuk menimbulkan keseruan saja biar bisa hahihi sepak bola atau karung akhirnya engsel kaki dipeletek mana udah usia 40 tahun ke atas saya sembuh gitu ya. Kalsiumnya udah mulai berkurang, jadi ketika kita ada sebuah accident tuh susah untuk pulih gitu loh. Kemudian lomba bakiak gitu, itu apa coba? Pesan moral, pesan patriotismenya gitu, ada nggak yang walaupun bulang belok gitu ya untuk sampai ke cinta tanah airnya, tapi belokannya jangan terlalu banyak lah. Kalau belokannya terlalu banyak nanti nggak sampai kepada tujuan cinta NKRI-nya gitu. Belok kanan hadiah, belok kanan seserian, belok kanan sebab juara gitu ya, belok dengan persengketaan satu grup kamu sih nggak kompak. Banyak sekali belokannya. Jadi di mana cinta NKRI-nya nih kalau terlalu banyak belokan? Apalagi kalau ada konsekuensi kecelakaan di dalamnya. Nah maka di Pak Alukman ini kita berusaha ya kegiatan-kegiatan peringatan HUT RI pun ya tadi yang kira-kira memang kalau bisa lurus gitu ya sesuai dengan tujuan. Kalaupun harus ada belokan ya belokannya jangan terlalu jauh lah gitu. Mungkin ada tepuk tangan, mungkin ada hadiah, tapi itu semua adalah untuk tujuan kurikulum. Kemudian yang ke tanggal 17 ada hari libur, kemudian di 30 sampai 31 emang 2 hari. Ini yang dijadwalin di kampus. Oh jadwalnya, yang realisasinya tuh? Oh ya ini realisasinya ya, yang metode Umi tadi sudah. Ada 17 halakoh ya mama, ayah bunda, ada 17 halakoh. Makanya kita akhirnya rekrutmen guru gitu, karena guru di Alumni ini semuanya ada 20. Umi, bendahara, kemudian operator itu tidak ngajar ngaji. Jadi yang 17 itu yang ngajar ngaji. Ada 17 halakoh, 181 anak ini dibagi ke dalam 17 halakoh. Jadi sekitar 10 atau 11 di dalam satu halakohnya. Kemudian sekarang dijadwalkannya satu waktu karena ada gurunya 17. Kalau waktu itu kita di 2 sesikan. Kenapa? Karena gurunya kurang. Jadi ada guru yang megang 2 sesi gitu, yang ngajar kelompok halakoh pagi, ngajar halakoh siang. Nah karena sekarang alhamdulillah sudah ada 17 guru, jadi bisa di satu sesikan ngaji-ngaji semua. Yaitu dari jam 9.15 sampai masa sih? 8 kali ya, 8.15 ya, 8.15 sampai 9.30. Selama berarti berapa?
1 jam bukan? 1 jam dari 8.15 sampai 9.15 ya. Nah itu kegiatan mengaji bumi. Berikutnya ya ini peringatan HUT RI tadi kayak menyusun puzzle itu kan bagian dari ini apa namanya fine motor skill. Jadi untuk motorik halus anak. Nah kita sekarang alhamdulillah sudah semakin didukung ya melakukan layanan pendidikan anak usia dini yang jauh dari malpraktek, diantaranya adalah dengan menjadi sekolah penggerak. Nah, dengan menjadi sekolah penggerak kita difasilitasi dengan berbagai macam stimulasi dan fasilitasi oleh negara itu. Misalnya adalah dikasih pendampingan bagaimana cara mengajarkan sebuah menstimulasi kepada anak dengan sesuai dengan STPPA, sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Termasuk diantaranya adalah bermain, karena yang namanya TK itu taman anak-anak, bukan sekolah loh. Jadi anak-anak kita tuh sebetulnya nggak sekolah, mereka bermain. Apalagi kober, kelompok bermain. Ya, jadi di PAUD itu adalah antara bermain dengan belajarnya itu beriringan, bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Ada yang bisa dia pelajari dari permainan, ada yang bisa dia mainkan dari sebuah pembelajaran. Nah, maka tidak lepas dari ini. Jangan harapkan, jangan bayangkan atau jangan punya ekspektasi bahwa belajar di TK itu atau di kober itu anak duduk sepanjang hari dari mulai jam 08.00 misalnya sampai jam 11.00 di depan meja tulis dia megang pensil, kemudian menulis di buku, duduk di kursi dengan rapi. Jangan seperti itu ekspektasinya. Itu berarti kegolongan dulu ya gitu ya, punya bayangan yang tidak adil. Nah, termasuk diantaranya adalah permainan-permainan seperti puzzle, Lego. Itu adalah simulasi rangsangan untuk anak memiliki perkembangan kognisi yang bagus. Coba kalau anak kita di psikotes oleh psikolog atau oleh tester, itu kan disuruhnya bukan suruh baca, bukan suruh berhitung, tapi dia suruhnya adalah misalnya memasang balon, memasang Lego. Coba susun Legonya, dia kira-kira bisa berapa menyusun Lego. Itu kan motorik halus. Nanti dia bisa menulis, kan tidak ujuk-ujuk direjang si pulpena oleh kita di kupulkan karena badan ke telapak tangan anak, terus oleh kita dipegangin, kan enggak gitu. Jadi untuk mereka bisa menulis, bisa menggunakan pisau, menggunakan pensil, bisa memasang kancing kecil, bisa memasang tali sepatu, itu dimulai dari bagaimana jari-jari ini distimulasi. Di antaranya kenapa di TK, di koper sering kita temukan anak-anak main play-doh, main malam, kemudian jika ulin-ulinan gitu ya. Padahal itu adalah goalnya itu adalah ke arah tadi bisa menggunakan jari jemarinya ini adalah dengan optimal gitu. Nah, maka ketika anak kita di kelas tidak difasilitasi oleh Lego, balon, maka kemungkinan sesudah menulis selesai dia akan mungkin lari-lari, mungkin naik kursi, mungkin naik meja, mungkin teriak-teriak, mungkin ngedor-ngedor whiteboard dan seterusnya gitu. Karena itu fitrahnya manusia ini kan kalau hidup cirinya bergerak. Ya, boro-boro manusia, daun atau tanaman saja kan ciri bahwa tanaman ini tumbuh itu adalah ada gerakan. Ya, ada gerakan apa yang tadinya 5 cm jadi 6 cm si kaktus gitu kan. Yang tadinya tidak ada daunnya, ada daunnya, itu kan ciri hidup. Gitu. Kalau nggak bertambah, nggak bertumbuh itu namanya mati. Apalagi tambah lama tambah kayak tambah garing si tanaman itu berarti mati. Nah, apalagi manusia ya, manusia juga lebih dahsyat daripada itu, dia gerakan itu fitrah. Makanya mama-mama kalau lagi ayah bunda lagi terang begini, ada yang geser kaki, ada yang dari duduk sila jadi duduknya emok, ada yang pengen selonjor, ada yang gerak. Itu ya ciri mama sama ayah itu. Ya, bayangkan kalau dari awal ngobrol makanan kalau kok kejap-kejap,
gitu ya, badannya tegak dia ada bergerak. Walaupun abri kan itu pasti ada lah gerakan-gerakan walaupun halus, ya. Nah jadi janganlah kita menentang fitrah. Kalau anak kita nggak boleh bergerak, cici, kita tadi kamu nggak mau diam ya. Nah itu kan berarti kita udah mau menolak fitrah. Astagfirullahaladzim, cepetan. Mama-mama mah banyaknya tuh banyakan istighfar ya setiap hari itu. Ya kalau ayah kan enggak deh kayaknya. Paling ayah menarik nafas panjang gitu ya. Tapi kalau mama ya ayahnya dikit-dikit astagfirullah. Tapi astagfirullahnya teh lain di hati, lain di ucapan. Diucapannya astagfirullah, apa artinya astagfirullah? Aku minta ampun kepada Allah kan gitu. Tapi di hatinya apa? Minta ampun atau marah? Marah. Astagfirullahaladzim, si dedeknya pada cicing kita tadi, loncat sini ini capek, mama Gusti agung sasaku ke beres-beres. Segala Gusti agung, pangeran, pangeran kuring gitu ya. Nah jadi kalau anak kita ada sebuah gerakan-gerakan di kelas yang mama tohong, itu nama dengan video foto dari ustazah yang di share itu, kamari anaknya lagi duduk padang, sekarang lagi babalapa loh, besok lagi paburisan malam, kira-kira belajar macam gitu. Jadi anggapannya belajar itu adalah menulis, belajar itu adalah membaca. Nah itu adalah anggapan yang keliru, ya. Maka termasuk diantaranya distimulasi dengan kegiatan memperingati HUT RI ada menyusun puzzle, kemudian menyusun puzzle-nya juga berkelompok, ya. Agar anak kita terbiasa berkolaborasi, nggak sering-sering banget rebutan, ya. Rebutan boleh kali-kali itu untuk dia mulai menyadari milik aku, milik orang gitu. Ini punya aku, itu punya kamu, itu harus tahu anakku. Ya, tapi juga selain daripada harus tahu hak milik, anak juga harus diajarkan, dilatih, distimulasi untuk berkolaborasi. Ya, makanya permainan juga tidak cukup juara sendiri, tapi harus juaranya berkelompok, bergrup, supaya dia nanti bisa mulai menghargai tim dan seterusnya. Oke, berikutnya orang tua mengajar ini dilaksanakannya 1 hari deh. Oh iya, dievaluasinya benar. Kegiatannya dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus ya. Awalnya setiap kelas diharapkan ada orang tua yang mau ngajar. Ayah bunda kenapa sih pada nggak mau ngajar anak-anak TK? Ayo. Ini di sini nggak ada yang ikutan kemarin. Ayah kenapa nggak mau ngajar anak TK ya? Iya. Kenapa? Karena ini kerja. Oh kerja ya. Oke. Bunda juga kerja. Kerjalah. Di dapur, di sumur, di kasur, ya kan? Ya kan udah hobi stimulasi ya di bulan lalu bahwa bunda-bunda yang katanya tidak bekerja kadang bekerja setiap harinya. Nah itu sangat bisa untuk mengikuti berpartisipasi dalam orang tua mengajar ini. Yaitu apa? Ngajarin anak titilek, kata Uni juga. Ya, ngajarin anak titilek. So coba Bun boleh terangkan bagaimana cara melipat baju kemeja yang bagus, yang tertib, yang sistematis. Sok, 1 apa langkahnya? Kumahakeun ceng sok. Kumahakeun? Diluruskan. Maksudnya di trek-trekan. Oke, udah di trek-trekan. Kumaha melipatnya? Dari mana megangnya? Ujung mana? Samping teh panjang kan? Panjang nih. Yang mana yang dipegang? Tangan anak kecil loh. Jadi tangan anak kecil ketika suruh melipat kemeja dia, kita taunya marah-marah. Oh ya, udah nonton nggak bisa melipat. Emang nggak pernah mamanya ngajarin? Ya enggak juga. Ya. Masa udah 6 tahun nggak bisa melipat? Nggak bisa melipat sejadah sendiri aja. Masih mencong sejadahnya teh. So coba ya kan melipat sejadah adalah yang gampang. Yang persegi panjang itu mana caranya?
tepuk kasur misalnya. Kayak gimana? Anak makan kasur segede gitu, badannya kecil, no iya ditarik, no itu mencong gitu kan. Yang ini dibenerin, yang di sana padurisat. Nah, itu kan mesti dikasih tahu tahapan-tahapannya. Nah, mama-mama yang sudah berpengalaman dalam dunia melipat baju ya, sudah sekian puluh tahun titilep baik tiap hari, atau karena titilep pakai baju bro, oh digantung. Para ditilep kan daunnya zaman sekarang kan nggak usah ditilep gitu ya, di jemuran pakai hanger, diangkat sama hangernya gitu kan, udah disetrika di hangerin lagi gitu. Ya udah, kalau itu cara nyetrika tuh, jangan cara ditilep ya. Sehingga anak kita nih usia 6 tahun misalnya sudah bisa ngambil baju dari hangernya sendiri tanpa minta tolong nggak? Atau dia masih ngeripu, bunda ini gimana hangernya nggak keluar-keluar? Itu kayak gitu aja yang kira-kira anak mampu, tidak semua anak mampu kan. Nah itu perlu untuk disampaikan. Maka orang tua mengajar itu tujuannya adalah untuk itu. Jadi memberi kesempatan kepada ayah bunda untuk sharing. Atau yang hesenya nih ngajar budak teh, bila ada ngajar ngeluarkan baju dari hangernya atau ngeluarkan hanger dari bajunya apa susah. Nah itu dia, makanya berat jadi anak-anak tuh mama. Ya, jadi kata siapa mereka itu, kamu tuh cuma ngeluarin baju aja nggak bisa. So kerangkan sama mamanya, ya. Nah ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan membuat anak tuh harus praktek kayak gini nih. Kalau bajunya ada sletingnya, buka dulu sletingnya, gitu. Nah kan jadi membesar tuh. Nah itu ngobrol kayak gitu karena kadang-kadang kita nggak sabar. Ya padahal cuma dikit gitu kan. Buka sletingnya, tarik ke kanan atau ke kiri yang kamu suka. Udah. Kalau yang nggak ada sletingnya, itu kan kaos nggak ada sletingnya, kumaha caranya? Langsung tarik ke kanan, jebeukeun. Gitu ya, biar si mulut lehernya itu kan membesar. Tarik, nanti juga keluar dengan sendiri. Rata-rata ngomong kayak gitu aja, kadang sedikit kita nggak sabar. Tapi ayo ngobrol banyak. Astagfirullah, tadi penelitian itu istighfar. Astagfirullah, kamu ya udah jadi kakak, udah punya adik dua, gak bisa ngeluarin baju sendiri aja. Gimana mau nemenin mama ngasuh adek? Oh, akhirnya si Cikal itu begitu berat hidup dia. Mana aku baru 5 tahun udah punya adik dua, gitu. Aku disalah-salahin, gak bisa ngeluarin baju sendiri. Tambahlah berat kehidupan si Cikal. Itu curhat Umi sebagai si Cika ya. Ya, berikutnya sosialisasi bulan September. Nah ini yang kita akan sekarang sampaikan. Tapi sebelumnya boleh ayah bunda berdiri dulu, barangkali pegel. Umi sih pegel ngerasain gitu kalau ya. Boleh ayah bunda berdiri dulu sebelum sosialisasi. Musik Trofi Belajar Pancasilanya kita nikmati sambil senang otak. Saatnya meraih mimpimu, arah
Oke, itu diantara senam pelajaran Pancasila yang suka anak-anak mainkan ya. Kita bisa gunakan itu untuk senam otak juga. Ya, karena sekarang sudah tidak musimnya ngakil kan. Dulu mah waktu anak-anak kita musim ngakil kan, ya kanan kiri gerak beriringan gitu. Sekarang mah kita mau jadi ke depan, ini ke belakang. Nah, jadi diisikan jadi begitu. Ya kan, kalau kita fokus tadi yang kanan ke atas, ke depan, ke atas, ke depan, ke atas, ke depan. Yang kiri ke belakang, ke atas, ke belakang, ke atas, ke belakang terus. Jadi ketika di kampung juga tetap, ya kan? Nah, gitu. Nah, itu diantara senam otak yang katanya untuk mengoptimalkan kinerja otak kanan supaya seimbang dengan otak kiri. Oke, di sosialisasi bulan September kita sekarang ada Paresostrok, parenting evaluasi sosialisasi program, yang parentingnya diisi dengan kegiatan penjelasan psikotes untuk kelas Madinah dan Bakdar ya. Kemudian untuk kelas lainnya evaluasi sosialisasi program dilaksanakan untuk kelas B semua dan di sharing melalui live streaming YouTube untuk seluruh kelas yang lain ataupun di sharing nanti dengan koordinator kelas B di WA Group for situs ya. Berikutnya kita di tanggal 6 dan tanggal 7 ada rencana kunjungan edukatif ke pabrik kecap segitiga. Tapi untuk tanggal kepastiannya ini masih menunggu informasi dari pabrik terkait dengan pengiriman bahan ya. Besok insya Allah kabarnya diinfokan nanti lewat WA Group hari apanya. Memangnya apa yang perlu ayah bunda lakukan? Tidak ada yang signifikan sebetulnya, tinggal biasa saja anak-anak disuruh datang ke sekolah di hari yang bersangkutan. Tinggal nanti ayah bunda sepulang anak-anak kita ke rumah, kalau ada kegiatan boleh mereka disuruh bercerita, gitu ya. Jangan ditanya gini, bosen deh anak kita kalau pulang sekolah ditanyanya, anak mama udah pulang, belajar apa tadi di sekolah? Pasti namanya begitu. Itu adalah ayah bunda yang senang dan belajar apa? Belajar apa? Baru jam belajar dalam perspektif anak, belajar dengan perspektif orang tua berbeda. Kata anak gak belajar apa-apa, lari-lari aja kok. Nah, gitu lari-lari aja. Terus tadi aku main gitu, main apa namanya petak umpet. Terus main. Nah, kalau anaknya bisa bercerita itu udah bagus. Tapi ada kalanya ada ayah bunda tuh yang curhat, Umi kenapa anak saya kalau pulang sekolah ditanya belajar apa, jawabannya nggak belajar apa-apa, gitu aja lah, gitu aja, gitu. Nah jadi belajar apa kamu? Ya gitu aja lah, gitu, nggak belajar apa-apa. Nah jadi akhirnya mamanya tuh termakan oleh pertanyaannya sendiri. Apakah benar di Alumni nggak belajar apa-apa, gitu? Ya mama sih salah nanyanya belajar apa, gitu ya. Tapi kalau kita nanya itu tahu kegiatan yang tadi dilakukan apa karena sudah ada informasi di WA atau apa bahwa hari ini misalnya kunjungan ke pabrik kecap, kan boleh nanya gini, anak mama udah datang, tadi gimana di pabrik kecapnya? Apa yang kamu tadi lakukan di pabrik kecap? Apa yang kamu rasakan? Itu sudah pertanyaan yang high class teman. Ada yang pertanyaan lebih rendah daripada itu, yaitu pertanyaan emosi tapi pertanyaannya tertutup. Senang tidak? Nah itu memang pertanyaannya tertutup. Kalau jawabannya hanya dua, kalau nggak senang ya tidak senang, gitu. Yang lebih baik itu bagaimana perasaannya. Formal banget sih ini nanyanya kayak gitu ke anak. Ya carilah gitu ya redaksi yang lain pas pulang sekolah tuh, apa kabar perasaanmu hari ini? Nah, boleh. Tapi kalau itu udah dibiasakan kan? Kalau udah dibiasakan nanti anak kata, gak seru, tadi di pabriknya panas. Aku lihat kuali gede tuh mama. Kayaknya kalau aku masuk ke situ, aku kok jadi ingat ya Maya. Siapa itu tuh yang dimasukin di kuali zaman cetak, zaman raja. Aku jadi ingat cerita mama nih tentang Siti Mas itu. Bagus, apalagi kalau anak udah mengkaitkan apa yang pernah dia dapatkan dengan apa yang hari itu dia peroleh, itu namanya sinapsi otaknya tuh
udah nyambung, ya kan? Udah nyantel dari informasi yang dulu dia dapatkan. Kalau sebelum tidur tuh suka Salma tuh udah dapat dari mamahnya cerita Siti Masito. Pas dia lihat kuali itu kok jadi ingat cerita mamahnya, ada ya kuali gede segede gitu. Kalau dulu mah aku berpikirnya mama bohong kali, masa sih orang bisa masuk ke kuali, karena lihat kuali di dapurnya yang segede kuali. Tapi pas main ke pabrik kecap, oh ada yang kuali gede. Pantesan dulu mama pernah cerita bahwa dulu anaknya Siti Masito tuh dimasukin di kuali gitu. Kayaknya kualinya segede ini deh. Jadi pas dia di pabrik, ke orang pabriknya nanya, Pak Dani, ini yang bekas dulu ke kodok anak Masito ya. Gitu ya. Nah jadi maksud kami menginfokan ya tentang informasi sosialisasi program itu adalah agar anak kita ini terbiasa melakukan refleksi, begitu juga ayah bunda ya, biasakan melakukan refleksi dari setiap aktivitas yang kita sudah lakukan. Mama nih ayah pulang dari parentingnya, lakukan refleksi sambil di motor berkendara misalnya ya, asal jangan jadi nggak fokus ke jalan gitu. Kemudian sambil di rumah sambil nyetrika, tadi aku dapat apa yang belum aku lakukan dari kebaikan yang didapatkan tadi informasinya, terus rencana kedepannya mau apa, itu biasakan refleksi ya. Paling telatnya sebelum tidur lakukan refleksi. Nah sehingga sepanjang hari ini ada makna yang kita simpulkan di diri kita dan akan kita follow up besok hari seperti apa. Nah kalau sudah terbiasa refleksi, maka insya Allah itu akan menjadi akselerasi pengembangan kemanusiaan kita. Habis ngobrol sama siapa, dapat kata-kata seperti apa, itu direfleksi, kenapa tadi aku ngomong kayak gitu ya ke mama Anu. Jadi dia nyampe agak sedikit berubah tuh raut mukanya. Jangan-jangan saya menyinggung bentar-bentar tadi aku ngomong apa sih ya. Nah terus gitu tuh ya. Anak juga gitu, tapi karena anak belum bisa maka kita pancing, kita rangsang. Wah anak mama udah pulang, gimana nih ceritanya tadi di sekolah? Gitu, boleh dipancing. Coba pertanyaannya adalah pertanyaan yang terbuka ya, tidak pertanyaan yang tertutup. Senang tidak? Kalau senang tidak, kata anak, aku mau jawab senang, aku nggak senang gitu. Mau jawab tidak pasti si mamanya marah, nanti bilang lagi ke ustadzanya. Nah, kan kalau anak kita kasihan juga ya, berat sekali ya depan anak kita. Setiap hari dikasih pertanyaan yang mendesak. Tapi kalau dengan terbuka ya, insya Allah itu akan terbiasa anak kita sikapi dengan tepat ya. Nah itu rencana kunjungan edukatif ke pabrik kecap dan juga nanti ada pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan itu kita programkan memang setiap bulan, tapi direalisasikannya sekalian dengan kegiatan-kegiatan yang strategis gitu loh ya. Tidak ujuk-ujuk bagikan, tapi ada fungsi lain, misalnya amunisi, kegiatan keluar nanti kemungkinan anaknya lapar gitu ya misalnya, ataupun ke pabrik kecap karena dari pabrik kecap itu tujuannya agar anak mengetahui tahapan-tahapan pembuatan kecap. Katanya dari kacang, kok aku nggak lihat kacangnya sih di botol ini kan gitu. Gimana caranya dari kacang yang bulat-bulat jadi cair seperti ini? Nah itu anak kasih tahu. Nah sehingga mungkin pulang dari sana adalah PMT di kelas itu, yaitu apa? Misalnya adalah makan bersama tahu di kecerotan kecap. Nah itu kan, atau misalnya makan apalah yang ada unsur kecap di dalamnya gitu. Jadi akhirnya di PMT kan di sekalian dengan kegiatan ini. Nah berikutnya ada mengenalkan ke pasar tradisional ya. Ini karena dalam rangka apa sih ini temanya terus lingkungan. Oh ya, ini temanya lingkungan. Jadi anak itu harus mengenal lingkungan ya. Ayah bunda jangan kuper, anak TK aja kenal lingkungan. Masa ayah bunda nggak kenal dengan tetangga yang nempel rumahnya dengan kita gitu ya. Ini rata-rata di perumahan yang suka gitu. Kamu dari BCA? Umi nggak tahu ya? Ya Umi lupa.
kuper nih. Nah, jadi supaya anak kita nggak kuper, ini kita harus mempelajari lingkungan. Kita nih ada di mana? Kamu sekolahnya di mana? Di TK Alumnan. TK Alumnan tuh yang mana sih? Itu loh yang deket pabrik kecap segitiga gitu kan? Yang mana pabrik kecap segitiga teh? Gini Bapak, ini ada pasar. Nah, karena dia pernah ke pasar. Aku tuh bawa ke pasar deket Bapak. Kalau naik mobil cuma bentar udah nyampe ke pasar. Nah, itu dia udah tahu gitu ya lingkungannya itu di mana dan sekitarnya ada apa. Jadi ada kegiatan kunjungan ke pasar, tapi kunjungan ke pasar ini karena tidak kebagian dananya. Kemudian juga yang kedua karena akan menurut pengalaman agak kurang kondusif kalau ngabring gitu ya. Jadi untuk kunjungan ke pasar ini di-PR-kan. Ya, di-PR-kan kepada anak untuk ke pasar tradisional bersama ayah bundanya. Suka diajak nggak? Suka, gitu. Jadi nanti supaya anak itu bisa mengenal, oh ini loh, kita ke pasar Cigasong yuk. Pasar Cigasong ini pasar tradisional, nah, gitu. Berbeda dengan pasar modern. Pasar modern itu apa sih gitu? Kamu kan udah suka minta ke Jogja, Bedrian, itu adalah pasar modern. Kalau pasar Cigasong ini pasar tradisional. Coba kamu ceritakan apa bedanya pasar tradisional yang sekarang kamu kunjungi dengan pasar modern yang minggu lalu kita pernah ke Jogja. Nah, nanti cerita bedanya apa menurut dia. Ya, tidak apa-apa. Nanti ada beberapa hal yang mungkin gak sesuai dengan mama-mama, dengan ayah bunda. Tinggal nanti diluruskan, diarahkan, gitu ya. Kemudian ada bermain dengan binatang di tanggal 22 September ini. Ustazah Fitri lagi di sana ya. Ini nanti kegiatannya seperti apa nanti akan di-sharing kepada ayah bunda. Apakah play gitu ya, anak-anak membawa binatang peliharaan. Aku mah gak punya binatang peliharaan nih, jangan gitu ya. Ya pokoknya mah hari itu punya lah gitu. Atau membawa binatang, gak usah binatang peliharaan, pokoknya mah membawa binatang bebas. Nanti di sekolahnya misalnya akan dibagi kelompok binatang darat, binatang air, binatang udara. Ternyata anak ada yang bawa cucumu. Nah aja di rumah angkat cucumu, boleh nggak? Boleh, silahkan gitu anak. Dan aku kan ada yang bawa cucumu. Nah, jadi dari sekarang yang di rumahnya punya binatang peliharaan, misalnya cucurut ya, jadi boleh disiapkan itu sentek ya. Disiapkan sentek agar di hari H anak bisa bawa binatang. Ya nanti kan di sekolah nanti bisa cerita yang mana binatang peliharaan, yang mana binatang yang termasuk hama, yang mana yang binatang yang termasuk dagingnya atau bisa dinikmati, bisa dikonsumsi gitu ya. Jangan sampai anak kita tidak tahu binatang yang membahayakan gitu ya, yang mana. Bagi yang punya binatang peliharaan di rumah silakan juga dibawa. Nanti anak belajar bagaimana cara menyayangi binatang peliharaan. Apakah dengan cara bobo bareng ataukah dengan cara dikasih makan kan ya? Ya kan ada yang cara menyayangi anjing dengan bobo bareng dari sejak bayi bersama anjing, ya kan? Nah, nanti boleh ditunggu deh arahan ustazahnya kalau ada yang bawa anjing misalnya ke sekolah kayak gimana. Iya, itu bermain dengan binatang. Kemudian ada menonton video binatang juga. Nanti untuk lebih jelasnya kegiatan ini bisa ditunggu menjelang hari H, nanti akan bisa di WA group. Nah kemudian nanti insya Allah untuk kegiatan guru ada coaching metode UMI tapi tanggalnya. Jadi metode UMI ini kan terus terkawal, terus didampingi dari berbagai unsur, termasuk diantaranya cara guru ngajar ya, itu dievaluasi, disupervisi, di coach gitu, dibantu bagaimana peningkatan kondusivitasnya. Soalnya kan ada beberapa hal nih anak-anak
yang kinestetis. Kalau ngaji harus duduk, di depannya ada alas yang dia tidak tahu cara memperlakukan alas, cara memperlakukan buku. Makanya Umi selalu bilang ke guru-guru, jangan dulu bagikan alas ngaji kalau anak belum tahu bagaimana adab dengan alas ngaji. Jangan dulu bagikan buku ngaji kalau anak belum tahu adab terhadap buku ngaji. Ya kan, karena utamakan adab daripada ilmu, karena beradab itu ada ilmunya juga. Makanya kasih ilmu adab dalam mencari ilmu dulu. Tidak dulu dimulai ngaji kalau anak-anak masih ada yang keluar pakai ngaji Umi di terbangkan, itu kan buku ngaji Umi juga bagi anak yang kreatif bisa jadi pesawat. Jadi anak-anak teh berbalas pesawat yang diterbangkan. Alas ngaji itu bisa menjadi alat permainan yang mengasihkan bagi anak-anak. Yaitu apa? Dipakai ngajelang. Jadi semua halakoh itu dijajarkan, anak-anak teh ngajelang dari satu alas ke alas lain. Nah itu kan harus kita jelaskan. Ya harus kita jelaskan dulu. Makanya ada tahapan-tahapan tuh ujung-ujung ngaji anak kita bisa baca satu halaman enggak? Ya. Oleh karena itu perlu kita selalu disupervisi, di coach bagaimana kondisivitasnya gitu. Berikutnya, nah ini yang kita hadirkan di kesempatan kali ini kan khusus kelompok B. Ini benar ya? Oh ya, khusus kelompok B kan. Nah di kelompok B ini sebetulnya bukan kelompok B ya. Di sekolah penggerak, alumni ini kan sekolah penggerak kan, ayah bunda. Salah satu yang khas dari sekolah penggerak adalah adanya ekskul. Walaupun alumni ini dulu sudah punya program ekskul sebelum menjadi sekolah penggerak sekalipun. Ayah bunda yang sekarang menyekolahkan anak kedua, anak ketiga mungkin tahulah dulu ya, gimana dulu kita ada kegiatan siang ceria gitu ya, ada kegiatan-kegiatan tambahan lain, tapi ada sedikit berbeda dengan ekskul programnya sekolah penggerak. Kalau program sekolah penggerak, ekskul itu wajib bagi semua anak, tapi sesuai minat. Ya, sesuai minat. Sesuai minat siapa? Minat anak, bukan minat orang tua. Aku mah anaknya pengen dampen, anaknya gak berminat, gak usah. Nah sekarang ekskul berbasis minat itu harus untuk semua anak supaya minat anak tersalurkan. Ya, supaya minat anak tersalurkan. Karena setiap anak itu punya minat yang berbeda-beda, punya gaya belajar yang berbeda-beda, ya, punya hobi yang berbeda-beda. Makanya di alumni juga salah satu ciri khas pembelajarannya yang terus kita upayakan adalah adanya ragam main dan ragam alat serta bahan. Beragam, bukan seragam. Contoh, kalau kegiatan di inti, kegiatan selain ngaji misalnya ya, kegiatan selain ngaji, Umi selalu dorong agar ustadzah itu menyediakan minimal 3 ragam main dalam satu waktu yang sama. Sudah tidak musim sekarang ini anak belajar buku gambar bagiku sadaya mewarnai, nggak musim. Kemudian pensil warnanya dibagikan, ada itu. Karena kan Umi juga asesor dan PAUD PNF Provinsi Jawa Barat ya, jadi suka keliling di PAUD TK Kober se-Provinsi Jawa Barat. Terakhir kemarin sepekan di Kabupaten Bogor, kemudian di sebelumnya di Cirebon, Kabupaten Cirebon selama 5 hari, kemudian di Bogor 4 hari, tapi 4 harinya keselang ke 1 ahad jadinya 6 hari gitu ya. Dan kalau pulang ke sini juga ya tidak efektif gitu.
Nah, jadi Umi masih melihat ada PAUD, ada kober, ya, ada TK, ada RA, ya, karena RA juga menjadi bagian lembaga yang suka ditugaskan fisik sama. Karena RA, TK, kober, SPS, kalau SPS bukan bagian Umi, tapi itu bagiannya asesor non formal. Masih ada sekolah yang kalau misalnya anak belajar itu kayak anak SD pakai meja, kapayun, akhirnya yang paling belakang susah untuk menjangkau penjelasan guru, mana penjelasannya tulisannya kecil bu guru tuh, belum lagi yang paling ujung sana anakku susah keluar kehalangan ke teman-temannya, yang itu menjadi perhatian kalau bagi pendidik yang mengetahui tentang bagaimana pendidikan anak usia dini yang ideal. Anak mau pipis, anak mau keluar kehalangan oleh banyak teman, nah itu set plan ataupun setting ya, setting kelas juga itu sangat harus diperhatikan. Makanya ini beberapa kelas itu kemudian dikondisikan ini begini dan seterusnya supaya dari situ juga memunculkan suasana belajar yang optimal. Masih ada itu anak tuh ibu guru tuh pagi-pagi tuh ngebagiin buku gambar disebutan nanda, bagi kira saja nambah lagi nih ya. Kemudian pensil warnanya bagikan. Kemudian apalagi pensilnya, penghapusnya bagikan sampai ke depannya asal zaman Umi Baheula SD gitu ya. Nah, jadi akhirnya mereka suka nggak suka harus sama. Hari ini kita mewarnai bendera, sama mewarnai bendera, ya kan? Terus pensil warnanya ya harus merah putih dan bendera RI ya merah doang udah gitu kan. Nah itu kan belum tentu sesuai minat anak, sesuai imajinasi anak. Coba kira-kira apa yang bisa kita saksikan dari kegiatan pembelajaran seperti itu? Bandingkan dengan ketika anak dikasih nih, kalau di ruang atas kan nggak ada meja-meja yang kayak di kelas A nih ya, makanya pakainya nih karpet kalau di kelas B. Kelas B yang Madinah sampai dengan Cordoba. Kalau Kairo pakai meja seperti itu kan. Nah, kalau dari Madinah sampai Cordoba itu pakainya ini karpet. Jadi kita Umi sudah bagi setiap kelas itu 3 karpet, kemudian 3 box ya. Nah, karpet itu ditata oleh guru, kemudian disimpenin masing-masing karpet itu box. Ya, di setiap karpet apa di boxnya itu? Ragam, alat, dan bahan. Nih contohnya, anak sekarang harus dibiasakan memiliki berbagai macam alternatif dalam problem solvingnya. Jangan hanya satu ragam saja dalam problem solving. Karena apa? Karena semakin majemuk problem sekarang ini, ya. Semakin majemuk permasalahan sekarang ini, semakin multi. Kalau permasalahan semakin banyak, sedangkan problem solvernya hanya satu, berarti itu namanya lebih besar pasak daripada tiang, jebol nantinya. Kalau jebol kehidupan kita di dalam beradaptasi dengan kehidupan, maladaptif kehidupan, kematian yang terjadi. Bisa jadi raganya masih hidup, tapi hatinya stres, depresi, karena tidak seimbang antara pengetahuan menyelesaikan permasalahan dan kemampuannya dengan permasalahan yang datang dalam hidupnya. Oleh karena itu harus dibiasakan anak kita itu macam-macam alternatifnya. Jangan salahkan cara anak yang beragam. Tidak usum sekarang ngagambar itu kudu ngagambar pemandangan gunung 2 di tengah matahari, di tengahnya ada sungai. Dari dulu seragam kayak gitu kalau ngegambar. Ya, bukan ngegambar namanya kalau gunungnya hiji masih ditanya kok gunungnya 1 sih? Lah, emang harus 2? Ya yang bagus tuh 2 gitu. Nah makanya sekarang gini, nggak boleh keluar ya kalau mewarnai. Kok nggak boleh keluar? Ya iya ini kan gambarnya udah segini. Ya terus kenapa aku harus mewarnai? Aku harusnya menggambar. Yang kertasnya lebih gede, yang aku nggak dibatasi dengan garis-garis di pinggir. Nah makanya lebih bagus menggambar sebetulnya daripada mewarnai untuk kemerdekaan belajar anak. Karena kalau menggambar apapun nggak boleh keluar, jelek kalau keluar itu.
Ya kenapa juga hanya segini gambarnya? Aku tuh pengen sampai sini ngegambarnya. Semakin kecil anak, semakin harus besar medianya ya Bunda. Jadi kalau anak kita 2 tahun, mungkin karton yang harus kasihin ke dia. Jangan seuprit buku gambar yang kayak buku tulis gitu. Ya, karena semakin dia masih kasar di dalam bergerak, kalau nyoret sampai kayak gitu. Makanya kenapa mereka lebih suka dinding daripada buku gambar? Iya, itu fitrah banget. Ayo kalau mau bergambar di sini, kamu tuh kenapa sih? Ayo udah kenapa sih? Betapa perlu setiap hening ayah bunda yang nggak ngerti dengan kondisi anak. Dikit-dikit kenapa sih kamu tuh udah dibeliin buku gambar masih aja di dinding? Mama nggak ngerti, dinding itu gede, buku gambar itu kecil. Aku tuh masih kecil, aku butuhnya space yang gede gitu. Nah akhirnya gitu, makanya lebih baik di rumah sediakan deh 1 dinding khusus buat mereka coret-coret. Benar. Udah gitu jangan dicek dulu sebelum difoto. Nanti mama ya anak kita udah gede makan melihat coret-coretnya dinding rumah kita zaman dulu. Ya. So kasih 1 dinding lah misalnya berapa ya, ke atasnya 1 meter misalnya ya, sesuai dengan tinggi mereka, ke pinggirnya 2 meter lah gitu. Ini buat dede berkreasi, boleh di sini ya kalau mau gambar gitu. Pasti mereka akan lebih suka daripada dikasih buku gambar kudu duduk gitu ya, gak boleh keluar garis, boro-boro keluar garis, keluar buku gambar aja aku pengen gitu kan. Nah jadi di kegiatan ragam yang di kelas itu ini maksudnya supaya menjadi contoh barangkali di rumah ayah bunda mau mencoba menstimulasi kegiatan ini. Kasih anak itu kemerdekaan. Misalnya contohnya sekarang adalah apa ya, misalnya mengenal bendera, ya mengenal bendera RI. Dan bendera RI kan tidak akan bisa merdeka, nggak bisa misalnya merah putih biru, merah putih hitam, nggak bisa ada yang merah putih, itu mah udah segitu-gitunya. Tapi kan alat bahannya kita bisa sediakan ragam. Ya, misalnya buat bendera, 1 bisa dengan cara kolase. Kolase itu nempelin. Jadi di box yang ini, di karpet ini Ustazah menyediakan beras merah, beras putih. Kok bisa ada beras merah? Ada, bisa beras putih dikasih warna atau memang beras merah asli. Tapi beras merah asli kan bukan merah bendera, ya makanya beras yang diwarnai sehingga udah dicelup dikeringkan dulu oleh Ustazahnya teh. Kemudian misalnya ada juga kolasenya itu adalah dengan selain beras apalagi mah yang kira-kira bisa warna merah putih. Kertas lipatnya teh udah disobekin kecil-kecil. Eta nanaonan sih saya ngerti di TKP nanaonan kertas lipat udah bagus-bagus dipotong-potong, dicubit-cubitin, udah gitu ditempelin lagi ke hese-hese, tinggal plak we cenah sangarieu sakertas. Coba tujuannya apa? Nah, kalau kita nggak ngerti mah nanaonannya gawe guru TK eta kertas lipat geus rapi-rapi sama ada pembeli kalah ka dicilitan leutik-leutik. Udah dicilitan kecil-kecil teh ditempelin dari kana kertas. Kali-kali mending cenah digunting kertas merah apa we. Nah itu kalau kita yang nggak ngerti tujuan dari mengecil-ngecilkan kertas. Tadi ini adalah untuk fine motor skill, untuk motorik halus agar kita tuh si anak tuh terbiasa jari-jari ini memegang sesuatu bentuk yang kecil. So nanti akan memasukkan benang ke dalam jarum. Itu kan harus punya keterampilan fine motor skill, motorik halus. Ya, terus misalnya nyabut cehil dengan gigi tanpa totojos ini kan gimana, ini gak keluar gitu oleh tangan tuh kan, atau ada apa kadang-kadang mah ada cucuk yang kecil kan harus kita ambil, itu untuk hidup mereka gitu tuan tuh gitu ya. Nah bisa pakai kertas lipat yang warna merah, bisa pakai beras merah, beras putih, pakai apa lagi? Nah ini contohnya kolase dengan ragam yang banyak alat bahannya. Terus di sana misalnya
menggambar bendera merah putih. Disediakan pensil warna, disediakan spidol, disediakan krayon, disediakan cat air, disediakan rosella yang misalnya boleh kosong-kosong. Kemudian disediakan apa lagi nih yang dari bahan alam, yang merah-merah, daun jati mungkin ya, kalau gitu jadi merah. Nah terus misalnya di tempat lain itu apa? Menghitung gambar bendera. Nah itu semuanya bendera, tapi nanti kemampuan yang munculnya akan berbeda kan? Di sana tentang matematika, menghitung gambar bendera. Di sini tentang kolase, di sana tentang menggambar, gitu. Ada lagi nanti tuh bernyanyi tentang bendera, gitu. Ada lagi nanti misalnya upacara bendera dengan bendera besar. Nah, jadi dengan beragam seperti itu, anak nanti bisa ada kesempatan pilih. Rapi-rapi. Siapa yang sudah rapi boleh milih mau kemana dulu. Aku mau menggambar. Nah, anak punya pilihan. Tapi kalau di menggambar jatahnya 5 anak, dia sudah penuh wayahnya. Anak yang ke-6 tidak boleh lagi berada di situ. Itu ada aturan. Ke sini. Tapi nanti sesudah selesainya putar. Gitu. Di sana udah kosong boleh diisi. Kalau belum kosong yang kami inginkan, main dulu balok. Main dulu Lego. Coba bikin bendera ada tiangnya dari balok. Gitu. Coba bikin orang lagi hormat bendera pakai Lego. Nah, gitu ya. Jadi, itu adalah dengan berbagai macam ragam alat dan bahan. Sehingga anak punya imajinasi yang berbeda-beda itu bisa dicurahkan. Ya. Nah, ini menjadi sebuah latar belakang mengapa mulai di alumni ini, kenapa khusus untuk kelompok B Exco ini? Ya, pertama ekskulnya sesuai minat. Yang kedua, kalau kelompok B itu menurut juknis dari sekolah penggerak, memang yang harus punya usia 5 tahunnya. Ya, jadi kita coba dulu untuk ekskul ini adalah untuk kelompok B-nya saja dulu. Nanti kalau ternyata sudah kondusif, bukan hal yang tidak mungkin, akan dilakukan juga untuk layanan untuk anak TKA dan kobernya. Nah, yang sekarang sudah kita siapkan dari internal ya, dari internal guru kemarin sudah disiapkan di rapat guru. Yang bisa kita sediakan pertama adalah menari, kemudian ada angklung, kemudian ada mewarnai, kemudian ada drum band, ada rebana, dan boleh ditambahin lagi nanti Ustazah menggambar, ya. Kemudian biola, kemudian ada futsal juga, insya Allah ya akan kita coba untuk proses. Barangkali dari ayah bunda ada usulan, silakan disampaikan untuk nanti kita memprosesnya sebelum kita coba fixkan. Menyanyi, oke, menyanyi, boleh dicatat. Kalau nggak bisa langsung diedit di sini. Menyanyi, ada lagi? Ayah? Apa tuh? Oh iya lupa, kita mau nulis itu. Memana, ya. Bukannya udah kan ya? Apa belum? Baru di hati ya. Oh iya, enggak perasaan tadi uslubnya tuh, di uslub terus ada alumni grup uslub. Nah, perasaan udah mau disampaikan. Ya, memana ada lagi? Cukup. Nah, waktunya sementara ini adalah dari jam 11.00 sampai jam 11.30. Jadi hanya 30 menit. Pastinya anak kita nggak bisa lah macam-macam, hanya bisa satu macam dalam satu hari, tapi sesuai minatnya. Untuk kegiatan yang sebelah sini nih, yang kiri menari, angklung, mewarnai, drum band, rebana, insya Allah ustazahnya sudah disiapkan. Peralatannya mudah-mudahan juga bisa disiapkan. Walaupun drum band ini kan sudah sepanjang masa pandemi tidak kelihatan, nggak tahu ini apakah kena layar atau gimana ya. Hari ini ustazahnya nanti akan
percaya. Perbana juga demikian. Mungkin ada stick drum yang mungkin udah patah atau nggak ketahuan di mana. Bisa multifungsi lah sama petunjuk Umi itu ya. Sticknya mungkin. Oke, nah kalau untuk biola, kemudian menggambar, kemudian memanah, kalau menyanyi nanti bisa aja kita menyanyi lah, boleh masukkan kepada hal yang di luar juga, walaupun kepala sekolahnya juga suka nyanyi sih seperti itu. Ya, jadi masukkan aja dulu ke yang luar, barangkali harus nanti ngajar nyanyi malah lagi di Bogor kan dulu. Nah, jadi yang dari luar ini tentunya kita nanti ada MOU dengan pihak luar. Umi lupa tentang memanah, sebetulnya sudah memproses tentang memanah ini dengan untuk keperluan SDISD. Jadi di SDISD, SD yang Umi di PUBCA itu ada ekskul memanah dan kerjasamanya adalah dengan yang punya apa tuh namanya yang punya panahan sama berkuda. Ya, antara kalau nggak salah sekitar 25.000 per anak kalau nggak salah. 25.000 per anak per pertemuan apabila tidak punya alat sendiri kalau tidak salah. Tapi kalau punya alat sendiri bisa 15.000. Ini kalau nggak keliru ya, lupa datanya. 15.000 per pertemuan apabila punya alat sendiri, sekolahnya gitu punya alat sendiri ya. Jadi sekolahnya yang nyediain. Itu sekolah nyediain juga kan harus dipikirkan bersama gitu ya. Itu yang panahan. Kemudian kalau yang biola, semalam udah ngobrol-ngobrol, satu pertemuan sekitar 75.000 ya, satu pertemuan 75.000, tapi bisa untuk 2 atau 3 anak dalam 75.000 per 45 menit itu, dengan alat dari pelatih. Tapi kalau alatnya dari anak itu bisa lebih banyak lagi anak yang dilayaninya. Coba searching berapa harga biola anak. Kalau nggak salah jutaan gitu ya. 2 apa 2,5 apa 3 kalau nggak salah ya, untuk alatnya kalau mau punya sendiri. Kemudian kalau untuk menggambar sama menyanyi Umi belum proses, tapi insya Allah bisa kita untuk proses. Nah maka yang kegiatan yang internal ini pun yang gurunya bisa dari internal itu kan pertama ada tambahan waktu, yang kedua tentu ada konsekuensi sarana prasarana, misalnya mewarnai sebetulnya ini lebih politis, tujuannya bukan untuk visi misi sekolah merdeka, tapi lebih kepada sering lomba sih di lingkungan kita gitu loh ya. Di lingkungan masyarakat kita masih banyak lomba mewarnai, jadi kita juga merespon hal tersebut dengan cara kita ada ekskul mewarnai itu di sini. Tapi ya kita ingin mencoba untuk tidak mewarnai, karena mewarnai itu memang anak itu enggak merdeka gitu ya, enggak merdeka. Jadi kalau beda dengan gambar itu dia lebih merdeka. Tapi tetap kita akan layani untuk mewarnai dulu, nanti anak ditingkatkan ke menggambar dan mewarnai. Misalnya untuk mewarnai saja kan butuh worksheet ya, butuh lembaran-lembaran mewarnai yang harus disiapkan. Nah sedangkan yang di brosur itu ayah bunda TKT 100.000 ya SPP-nya 135. Nah yang kober berapa? Enggak ada yang kober. Oh ya. Nah yang di brosur itu SPP untuk estimasi waktu layanan belajar sampai jam 11.00 gitu. Nah maka dari 11.00 sampai 11.30 ini belum tercover dari apa yang sudah tertulis di brosur tersebut. Oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa membuka kesempatan seluas-luasnya kepada ayah bunda, terutama penerima layanan ekskul ini,
untuk berkontribusi di dalam menegakkan program ekskul ini dengan partisipasi yang seoptimalnya, yang sebesar-besarnya. Tapi untuk mengharuskan, kami tidak akan mengharuskan, ya, kami tidak akan mengharuskan. Atau jadi nggak jelas, Umi jelas yaitu apa? Diberikan kebebasan kepada ayah bunda untuk berkontribusi semaunya, semampunya, semampu pikirannya, semampu perhitungannya, semampu keadaan keuangannya dan seterusnya. Karena apa? Karena kalau diharuskan nanti akan jatuhnya pada pemungutan keuangan di luar yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, khawatir ada beberapa yang tidak oke lah gitu ya. Kalau misalnya tidak dibuka kesempatan ini, juga lembaga harus menghadapi konsekuensi dari adanya penambahan kos untuk kegiatan ekskul ini. Kenapa nggak dari dulu nih? Kan sekolah penggeraknya baru Juli. Ya, jadi Alukman jadi sekolah penggerak itu fixnya adalah mulai Juli. Brosur sudah disebar dan planning untuk kegiatan yang dijadwalkan pada SPP itu sudah sejak bulan April itu sudah berjalan. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini Umi sampaikan kepada ayah bunda untuk silahkan menyiapkan investasi terbaik untuk kegiatan ekskul ini. Masalah berapa dan berapanya nanti terserah dari ayah bunda semuanya. Jadi nanti ketika bayar SPP kelas B itu tidak sama dengan kelompok A dan dengan Kober. Karena waktu belajarnya juga tidak sama 30 menit. Gitu ya. Dan nanti output yang didapatkan juga tidak sama, harusnya begitu. Kecuali hal-hal yang kita bekerja sama dengan luar. Kalau hal-hal yang bekerja sama dengan luar, mungkin nanti Umi kasih estimasinya karena lembaga adalah jembatan agar jembatan antara orang tua dengan pengajar yang dari luar gitu. Misalnya Pak Nahan nanti fixnya berapa nanti disampaikan. Biola fixnya berapa nanti disampaikan. Menggambar sama olah vokal misalnya berapa fixnya nanti disampaikan. Ya. Nah, hal-hal yang lain mangga tidak usah disampaikan nominalnya. Yang sebelah sana tuh menari sampai ke kanan itu tidak usah disampaikan berapa-berapanya. Tergantung dari ayah bunda memperkirakan, estimasikan dan seterusnya. Jadi dari kalau SPP 135 ada berapa tambahannya langsung aja dibayarkan sama Ustazah ini. Berbeda-beda nggak apa-apa, ya berbeda-beda tidak apa-apa. Nanti kita ingin lihat bagaimana daya dukung berapa-berapanya pasti itu kembali kepada anak. Bagaimanapun, gitu ya kembali kepada anak. Nah kalau ternyata misalnya besar kan kita bisa panggil semua profesionalisme, semua tenaga profesional. Untuk rebana karena misalnya tambahannya dari ayah bunda itu signifikan untuk kita manggil tenaga profesional, kita bisa manggil pelatih drum band kita manggil, kemudian mungkin seragam drum band yang juga kita bisa bikin dari infak-infak tambahan dari SPP tadi gitu ya. Ataupun untuk hal-hal lain yang jelas memang akan anak yang diuntungkan, ya. Tidak akan kita mah sudah beruntung dengan memiliki anak yang perkembangannya sudah sangat luar biasa pun, gitu. Keuntungan kita mah bukan lagi pada urusan rupiah, tapi urusan kita adalah keuntungannya adalah melihat progres perkembangan anak-anak kita. Nah, jadi itu ayah bunda yang bisa kita sama-sama siapkan. Mulai hari Senin ini Ustazah di kelasnya masing-masing akan mulai mengobservasi minat anak pada bidang apa, ya. Kemudian ayah bunda juga nanti mungkin akan diminta ngelis di WA grupnya masing-masing. Anak saya menurut obrolan diskusi di rumah minatnya apa? Nanti boleh ditulis. Nanti bisa di-matchingkan apakah benar menurut orang tua minatnya ini, apakah benar juga menurut pengamatan guru di
Jadi pekan ini insya Allah pekan observasi, termasuk pekan kita untuk berkolaborasi dengan pihak luar. Kalau ternyata dari yang di list-list itu ada yang berminat biola, ada yang berminat futsal, ini kan akan tanda tangan MOU dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, futsal misalnya dengan SSB, gitu ya. Kemudian biola dengan ada beberapa personal pemain biola yang sudah Umi pernah bekerja sama dengan yang bersangkutan. Nah, jadi nanti mudah-mudahan di pekan itu Senin depan ya, seminggu lagi itu sudah bisa berjalan. Ya, sudah bisa berjalan. Nanti masalah tambahan SPP-nya gimana nih? Boleh nanti mulai Oktober. Ya, jadi mulai karena SPP yang September kan udah pada bayar minggu ini, sedangkan belum jelas anak kitanya mau ekspor kemana-kemananya. Boleh nanti mulai penambahan SPP-nya atau kontribusi pada kegiatan ekskulnya disampaikan di bulan Oktober. Gitu ya. Itu saja mungkin penjelasan tentang sosialisasi program yang diakhiri dengan penjelasan ekskul ini. Barangkali dari ayah bunda ada yang mau disampaikan, disilakan. Enggak. Kalau bisa, nanti belum ada bakat untuk berwarnai bisa pas masih 12. Ya boleh. Menurut penelitian bakat itu prosentasenya rendah ya. Bakat itu prosentasenya rendah berarti sebuah prestasi. Jadi yang utama yang bersangkutannya ada minat dulu. Kalau ada minat, kita nggak tahu dia berbakat apa tidak. Siapa tahu bukan tidak berbakat, cuma butuh waktu. Kliknya itu kapan? Boleh. Jadi walaupun yang bersangkutan suka keliru-keliru, kamu tuh mau gimana ikutan ekskul mewarnai gitu. Kalau warna aja kamu belum tahu. Ini warna merah, ini warna orange, suka ketukar misalnya, tidak apa-apa. Ya justru itu akan menjadi stimulan yang cocok, ya stimulan yang strategis agar yang bersangkutan itu punya rangsangan untuk dia bisa mengungkapkan sebenarnya bakatnya apa. Gitu, boleh silakan sesuai keinginan. Nanti bisa dievaluasi selama misalnya per 1 bulan. Bulan depan mau ganti gitu. Bisa jadi kemungkinannya ada. Walaupun secara signifikansi hasil ya memang yang lebih progresif akan yang terus ada. Umi ingat anak-anak Umi mah gitu. Jika indung namanya jadi sok celokan itu hanya muka itu gitu ya. Ini contoh pernah Umi anak yang ketiga dulu waktu SD-nya pernah karate, udah beli baju karate, karena perempuannya udah beli baju karate. Mana dipakainya hanya seminggu sekali, mana dari 1 tahun tuh hanya berapa bulan yang berjalannya, udah gitu nanti ganti lagi eksulnya apa. Ya nggak apa-apa, biarkan dia, maksudnya biarkan tuh sih mendapatkan pengalaman walaupun ada kamu teh gimana sih, coba yang jelas, coba yang diinginkan tuh apa gitu. Yang ini juga anak Umi yang di Tasya kan gitu, dulu bahasa Inggris, keren bahasa Inggris teh ada. Udah gitu teh pernah padahal kalau Umi lihat dia ada bakat di bukan ada, maksudnya ada kemampuan, nggak tahu bakat apa bedanya ya, nggak bisa mendeteksi kan kalau kita. Apakah dia sepertinya dia ini ke semacam penulisan gitu loh, bikin cerita mimpi aja dia ceritain berupa gambar-gambar yang bertuliskan, itu bisa banyak gitu loh. Tapi pas giliran sina ekskul ke mana ke mana karya ilmiah kayak gitu teh nggak mau gitu ya. Terus akhirnya ganti nol, akhirnya ganti kanasep gitu. Jadi ngambilnya itu ekskulnya ekskul tata boga. Jadi kalau di rumah tuh senangnya itu mukaan TikTok yang resep-resep. Ya, kalau bikin resep ini, nah ya sih, dalamnya ayam marah itu kemudian nggak tahu namanya apa gitu. Kayak terus tepung kari itu dia bikin tepungan dari mana kita belinya, udah tahu-tahu aja, ini nama jarang masak. Nah, jadi nggak apa-apa lah biar nanti ada beberapa pengalaman kan, nanti di masa depan kadang dia gagal di menjadi pengarang, dan ada alternatif gitulah jadi karate dong gitu ya. Gagal di karate adalah di masak gitu loh ya. Jadi mudah-mudahan pengalamannya seperti itu yang kita harapkan, bukan mengharapkan kegagalannya, tapi mengharapkan anak punya banyak alternatif
aktif untuk dia bisa happy dan bisa berguna nanti di masyarakat gitu ya, dengan pengalaman-pengalaman kecil di masa kecilnya gitu. Boleh enggak, walaupun menurut pandangan mama tidak berbakat tapi dia minat, enggak apa-apa, sesuai dengan minat ibunya juga tadi ya, bukan sesuai dengan bakat. Baik, yang lain mangga ayah Bunda, mangga ayah Bunda. Boleh ikut lebih dari satu. Oke, ya apakah boleh ikut lebih dari satu? Ini teh sekarang mah kalau nggak tulis ada list aja. Misalnya Rumi pengennya apa? Pengen panahan, misalnya sama drum band, misalnya tulis aja nanti di situ. Nanti pemetaan akan dilakukan di tataran lembaga, ya. Apakah misalnya, jadi rencananya ekskul itu hanya 3 hari, Mam, dari hari Senin sampai hari Rabu. Hari Kamis akan kita ganti menjadi hari outing atau trip atau project. Karena kita banyak outing kelas ya, misalnya keluar. Nah, selama ini kan ngaji itu liburnya di Jumat. Sedangkan nanti outing kelas itu rata-rata nggak di Jumat, karena supaya ayah-ayah yang jemput di hari Jumat kan nggak ada telat-telat waktu mau Jumatan dan seterusnya. Jadi akan kita ganti Mam jadwal ngaji dari Senin sampai Rabu ditambah Jumat. Untuk Kamis akan untuk dialokasikan buat outing kelas. Kayak kunjungan ke tempat-tempat itu kan kadang-kadang misalnya gini, kalau kan kami selalu berpesan jangan ditinggalkan mengaji walaupun kita ada kegiatan keluar kelas. Karena gini, jangan dibiasakan meninggalkan satu kebaikan demi mendapat kebaikan yang satu. Biasakan mendapatkan kebaikan itu 2 gitu loh. Kalau mau melakukan kebaikan lain, kebaikan lama jangan ditinggalkan gitu. Nah kalau misalnya Kamis tetap ngaji, padahal harus outing kelas itu kan suka jadi terburu-buru. Ayo ngajinya cepetan, itu pas supirnya udah nungguin, angkot udah ngejajar di jalan mau ke pabrik Buteng Jatiwangi misalnya ya. Nah itu teh suka terganggu gitu. Nah jadi supaya fokus, nggak basa-basi menurut Pak Umi, supaya ngaji nggak ditinggalkan, tapi kita coba alokasikan ngaji dipindah dari Kamis ke Jumat, yang Kamisnya untuk outing kelas. Nah jadi kalau setelah outing kelas itu biasanya anak ada indikator-indikator lelah lah gitu, walaupun senang mereka tapi lelah, misalnya di angkot udah tararundung tidur, kadang-kadang mah di angkot itu udah pada tidur. Nah itu kan walaupun bilangnya capek ya, enggak kok sudah senang, tapi kan kita lihat indikasi bahwa mereka butuh istirahat. Nah maka drum band itu dengan penambahan waktu kan nggak efektif kalau di hari dimana mereka habis outing kelas gitu. Jadi ekskul di hari Senin, Selasa, Rabu, ya kemudian apa-apanya di hari Senin, apa di hari Selasa, apa di hari Rabu, nanti insya Allah akan disampaikan dalam penjadwalan setelah pemetaan. Nah gitu, jadi kalau misalnya Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, bisa sih gitu kan ya. Kalau misalnya dalam satu pekan hanya satu ekskul yang anak bisa hadapi, gitu mungkin. Itu saja. Ada lagi? Ayah Bunda boleh silakan, mumpung kita berkumpul. Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, mari sama-sama kita berbincang dengan anak apa yang mereka sukai, apa yang mereka minati dari poin-poin yang tadi sudah disampaikan. Atau ada kegiatan yang belum diobrolkan, ternyata brilian anak tua, aku mah pengen ini Bunda. Nah, boleh ya disampaikan. Kadang kita suka menemukan ide yang luar biasa kepada anak yang kita nggak pikirin. Mungkin aku nggak mau ekskul YouTuber, ayo. Kalau mau ekskul YouTuber gitu kan, bisa aja aku mau ekskul YouTuber gitu. Nah sekarang mereka hanya suka lihat profi sekarang tuh kan udah out the box tuh Bun, ya. Kalau dulu waktu kita SD itu mana ada cita-cita mau jadi YouTuber. Sekarang kan banyak anak yang cita-cita mau jadi YouTuber, mau bikin games gitu ya. Nah, pembuat yang gitu, bari Rumi macam ngerti itu kumaha bisa dari lighter jadi duit, gak ngerti. Gitu ya. Itu saja, nanti untuk info lebih teknis ya akan diinfokan, akan disampaikan kemudian. Terima kasih Ayah Bunda atas segala partisipasinya. Mohon disampaikan kepada Ayah Bunda yang yang tidak ikut dan perlu penjelasan di kesempatan kali ini. Ya termasuk juga mungkin dengan partner pendidik kita. Ya kalau Ayah sampaikan ke Uminya gitu ya. Tadi
ataupun bunda-bunda obrolkan juga dengan bapaknya barangkali ada kaitan. Kalau bapak-bapak kebanyakan terserah mama-mama lah gitu. Ya udah gitu ya gimana kita. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekeliruannya. Mari sama-sama ada Ustazah Putih langsung tutup aja. Nah kita tutup saja dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika.